Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam buat Anda yang menyaksikan video saya ini. Ah, ini udah malam, waktunya masukin motor saya ke, ya dimasukin aja lah gitu. Tapi sebelum masukin, ada lebih baiknya mungkin saya share pengalaman saya ya. Pengalaman horor sama Suzuki Smash. Horornya bukan karena jelek, tapi ya horor gaib. Ceritanya itu saya masih SMA ya. Waktu itu tahun 2009 apa saya lupa. Jadi kebiasaan saya itu waktu belum punya SIM, kalau pakai motor ke sekolah itu ke ini nggak lewat jalan kota ke sekolah itu, tapi lewat jalan kampung gitu ya, gitu. Nah, jadi pas kemudian ada kampanye polisi itu dari kepolisian ke sekolah untuk bikin SIM kolektif gitu ya. Akhirnya ya saya lulus dan saya punya SIM. Nah, ini ceritanya pas saya sudah punya SIM gitu. Nah, karena kebiasaan, jadi saya selalu lewat jalan kampung gitu. Walaupun udah punya SIM selalu lewat jalan kampung ya gitu. Nah, sekolah saya ini full day school ya. Jadi masuk jam 7 pagi, pulang itu jam 4 apa jam 5 sore habis asar. Kebetulan saya waktu itu adalah anggota OSIS, jadi waktu itu juga lagi ada apa ya, porseni apa-apa gitu, acara gitu deh. Gitu, ada rapat evaluasi. Ternyata rapat evaluasinya panjang. Dulu tuh saya sekolah bawa HP. Dulu belum ada HP Android ya, masih HP itu masih Symbian gitu loh, masih kayak Nokia 6600 gitu. Dan saya itu megang HP itu Siemens waktu itu. Nah, waktu itu saya masih pakai Smash Sigesit Irit 110 cc yang kayak gini nih. Ya, yang kayak gitu. Gitu. Jadi abis asar itu saya nelpon ke rumah, saya kasih tahu kalau saya pulang pasti malam. Soalnya ada rapat evaluasi OSIS gitu ya. Dan ya orang rumah ngizinin, akhirnya ya udahlah saya lanjut rapat gitu kan. Nah, singkat cerita rapat lanjut jam berapa ya? Jam 8 itu baru selesai dan akhirnya saya pulang. Gitu. Akhirnya saya pulang, kemudian saya nelpon dulu gitu kan, saya pulang gitu. Tapi ya orang rumah bilangnya pulangnya lewat ini aja, lewat apa? Lewat jalan kota aja kan, karena saya udah punya SIM gitu. Saya bilang iya, akhirnya saya pulang ya karena kebiasaan, akhirnya ya saya lewat jalan kampung lagi gitu. Saya udah feeling ini nih, kok saya malah lewat sini bukannya lewat jalan kota karena udah punya SIM, tapi nggak apa-apa lah, sebenarnya lebih dekat juga gitu daripada lewat kota gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya ya saya lanjutin perjalanan gitu. Sampailah yang namanya jalan kampung ya, waktu itu masih gelap gitu. Kok sekarang tuh liatin tuh udah kuning gitu kan, udah banyak lampu penerangan jalan. Dulu tuh masih lampu ya, lampu-lampu kayak gini nih gitu, masih lampu dari penerangan rumah warga lah gitu. Jadi gelap lah jalanan itu, kiri kanannya sawah. Sampai saya tiba di sebuah kebun gitu. Nah, si motor sama saya ini itu memang saya rawat banget, servis rutin ya saya rawat lah. Dan kebetulan seminggu sebelumnya tuh saya rawat ganti aki. Tapi tiba-tiba mati sendiri motornya pas sudah dilewat kayak kebun itu, kebunnya rimbun gelap gitu. Motor saya itu mati sendiri gitu ya. Nah, akhirnya saya berhentilah di tengah-tengah kebun gelap itu. Gelisah ini kan. Saya waktu itu nggak takut apa-apa, nggak ada rasa merinding apa gimana, cuma ya ini motor kenapa gitu. Saya jengkel, saya udah pengen cepet pulang gitu kan. Gitu. Akhirnya ya saya berhenti di pinggir jalan, saya cek nih. Gitu. Saya starter elektrik ya, double starter. Gitu, cuma seret-seret gitu, dia nggak mau nyala mesinnya. Tapi kalau dinetralin, gigi netralnya tuh nyala hijau gitu. Artinya kan kelistrikan nggak masalah gitu kan. Nah, udah gitu saya coba pakai kickstarter engkol apa starter pancal ya, starter kaki, nggak mau nyala juga. Apa
apa banjir kan, karena SMS masih karburator ya dulu. Saya mikir gitu, tapi saya cium-cium nggak ada bau bensin. Akhirnya udahlah, tak dorong aja gitu kan. Saya dorong, kok agak berat gitu ya, agak berat gitu. Akhirnya saya berhenti lagi, saya cek. Nah, gitu kan, rem belakangnya kan tromol. Kalau tromol itu kan biasanya mungkin saya ngerem nyangkut gitu kan karena kotor. Kebetulan waktu itu motor belum dicuci gitu ya. Aman kayaknya gitu kan, saya udah cek itu aman gitu. Atau mungkin cakram depan nyantol gitu kan, nyangkut gitu. Saya cek cakram depan gitu dengan penerangan lewat layar HP Symbian aja waktu itu. Tetap nggak ada masalah gitu kan. Heran saya. Akhirnya ya saya dorong aja, agak berat memang gitu. Ya saya dorong lihat ke jalan gitu kan. Saya berhenti lagi. Saya tuh masih heran. Saya standarnya samping motor saya, menghadap ke arah kebun. Waktu itu bulan purnama kalau nggak salah, jadi cahaya remang-remang bulan purnama itu menembuslah ke beberapa daerah kebun. Nah di tengah-tengah kebun itu sekilas mungkin cuma beberapa detik nih, sedetik, 2 detik, 3 detik itu saya lihat ada kayak sosok baju putih berdiri di situ, terus hilang gitu kan. Dalam hati saya mikir siapa gitu kan. Tapi kalau nggak salah waktu itu jadi gini, si kebun itu tuh memang yang punya bukan orang daerah sini gitu, tapi dia orang luar, mungkin orang Bandung apa Jakarta gitu, tapi mempercayakan warga sekitar sana untuk merawat kebunnya. Kebetulan waktu itu di sana ada pohon duren dan lagi berbunga, berbuah gitu kan. Saya mikir paling yang jaga kebun ngecek siapa tahu ada maling gitu kan. Gitu, maling hasil kebun gitu. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya saya dengan positive thinking saya melaju aja, saya dorong lagi itu motor saya gitu. Saya on kan, ini yang kali ini netralnya nggak nyala gitu kan. Apa kelistrikan masalah, mana baru ganti aki, servis juga rutin, kenapa ini motor gitu kan. Ya udahlah saya dorong lagi, masih agak berat. Tiba-tiba motor saya tuh kayak lebih enteng gitu, udah hampir keluar dari zona kebun itu gitu. Pas saya lagi memperhatikan jalan lah gitu sambil dorong, tahu-tahu bunyi ceklek gitu, kayak bunyi suara kunci kontak di ke on kan gitu. Netralnya nyala lagi gitu kan. Saya kan langsung wah, nyala gitu kan. Udah senang saya gitu. Akhirnya ya saya starter, pakai double starter, nyala normal lagi motor saya gitu. Nah akhirnya saya lanjutkan perjalanan gitu. Pas saya melanjutkan perjalanan, udah ya mungkin saya melanjutkan perjalanan pelan-pelan lah. Kebetulan waktu itu dari saya masuk ke daerah itu sampai di perjalanan itu biasanya agak rame gitu, motor tuh ada 1, 2, 3 atau beberapa motor lewat. Ini enggak, cuma satu motor doang yang saya temuin waktu itu sebelum masuk daerah kebun itu. Dan ini benar-benar saya sendirian gitu. Saya akhirnya jalan sampai ke daerah yang ada lampu jalannya, lampu jalan kuning kayak gitu tuh, kayak gitu kuning gitu, tapi masih jarang. Saya lihat di spion itu ada sosok melayang, mungkin tingginya 2 meter atau 3 meter di atas saya. Lihat spion kelihatan jelas itu, kayak layang-layang gitu ya, berjumbai gitu, warnanya putih, terus kayak ada rambutnya panjang gitu kan. Saya udah feeling ini. Nah di situ saya baru nyadar, saya benar-benar serem, takut gitu kan. Aduh, diikutin sama mbak-mbak gun gitu. Di situ saya udah nggak ingat apa-apa lagi, saya udah nggak mikirin apa-apa lagi, saya udah saya udah merinding, takut, dan udah saya geber aja itu semes saya itu. Yang tadinya kecepatan saya cuma 40 gitu, langsung kecepatan 60 sampai 100 km per jam itu gitu. Saya terus aja ngelewatin daerah pesawahan itu gitu kan. Saya saya lihat di spion masih ada itu, tapi kesini lampu jalanan udah mulai banyak gitu ya, dan udah mulai masuk ke kampung sebelah gitu, masuk ke daerah pemukiman yang banyak gitu. Pas saya lihat spion lagi, hilang, nggak ada lagi yang ngikutin saya gitu. Dan di situ jujur itu bau gitu ya, bau amisnya kayak bukan bau busuk lah gitu, bukan bau sampah ya, kayak bau ikan yang busuk gitu, bau banget gitu.
tapi saya tetap ngebut. Akhirnya saya ya nyampe lah ke rumah saya gitu kan. Itu kebetulan waktu itu nenek saya yang bukain pintu gitu kan. Nenek saya itu terbelalak kaget gitu kan, lihat saya pucat gitu. Kamu kenapa? Saya cuma geleng-geleng aja gitu. Akhirnya nenek saya, ya udah kamu duduk dulu, mandi gitu. Saya mandi lah gitu kan, udah istirahat sebentar, saya mandi. Terus nenek saya keluar bawain air putih, nih minum. Terus nenek saya seolah-olah tahu, dia bilang, kan nenek kan tadi udah dibilangin gitu kan, tadi ada yang pas kamu nelpon udah bilang jangan lewat jalan kampung, lewat kota aja karena kamu udah punya SIM, kayak gitu. Nah sekitar seminggu kemudian datanglah saudara saya. Saudara saya ini orangnya agak bisa. Dia datang terus dia bilang, kemarin kenapa, katanya gitu. Ya saya ceritakan lah gitu, dia malah ketawa. Saya bilang, itu serem, kok malah diketawain. Saudara saya bilang gini, syukur alhamdulillah kamu gak diikutin sampai ke rumah, gak nempel ke badan kamu. Tapi udahlah, gak akan apa-apa ini. Lain kali kalau dinasehatin sama orang tua itu denger gitu. Saya bilang ya karena saya kebiasaan mungkin lupa, iya gitu kan katanya. Jadi lain kali ya udah didengar gitu. Ya itu sampai sekarang saya masih ingat dan saya ya masih merinding kadang. Oke, mungkin gitu aja. Barangkali di sini ada yang pernah punya pengalaman menyeramkan gitu. Ya bisa komen, share di bawah, mungkin nanti saya ceritain ya kalau ada waktu. Oke, gitu aja mungkin. Ini puasa udah tinggal kurang lebih seminggu lagi ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah gitu, amin. Dan ya mudah-mudahan corona cepat berlalu, amin gitu. Dan ya yang puasa, yang masih menjalankan, semangat selalu ya. Oke, mungkin gitu aja. Dadah, sampai jumpa.